Untuk pelajaran bahasa Indonesia, teman-teman akan belajar bersama Ibu Hani. Hari ini, Ibu Hani punya 2 video yang akan kita lihat. Video ini tentang sifat dan wujud benda. Jadi kita masih mempelajari tentang wujud benda. Ada benda padat, ada benda cair, dan juga ada benda gas. Ya. Terus sekarang itu dia yang buang Fani akan menggunakan videonya. main kali main pagi mobile. Ngomongnya ya, ngomongnya sembarangan ya. Kita akan lihat videonya. Ibu Fani izin mute teman-teman ya. Kalau sudah siap, kita akan melihat video tentang sifat dan wujud benda. Hai semua, kali ini kita akan belajar sambil bermain tentang berbagai wujud benda. Kalian tentunya tahu sekali ya gambar ini. Ini gambar kursi. Bisakah kalian memegangnya? Apakah bentuknya bisa berubah-ubah? Tentu saja tidak, karena kursi adalah benda padat. Nah, sekarang coba kamu lihat gambar ini. Tentunya kalian setiap hari pasti menyentuh air. Kita semua butuh air, baik untuk minum, mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya. Tahukah kalian air berwujud apa? Bagus, air berwujud cair. Sekarang coba kamu perhatikan gambar balon berwarna-warni ini. Apakah yang membuat balon yang tadinya kempes bisa mengembang? Ya, balon berisi udara, sehingga ia dapat mengembang. Menurut kalian, apakah wujud udara itu? Betul, udara wujudnya gas. Coba kalian sebutkan benda apa lagi ya yang berwujud gas? Sekarang, mari lihat pensil ini. Ketika pensil ini dipegang dan diletakkan di dalam tas, bentuknya tetap sama, tidak berubah. Sekarang, coba kalian lihat kain ini. Kain ini juga benda padat, akan tetapi bentuknya bisa berubah. Bentuk awalnya adalah sehelai kain, kemudian dipotong dan dijahit, sehingga berubah bentuk menjadi sebuah baju. Nah, benda padat juga dapat berubah bentuknya dengan cara tertentu. Contohnya ya kain ini. Perhatikan ini. Mengapa bentuk air dapat berubah-ubah? Betul, benda cair dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Jika kita menuangkan air ke dalam gelas, maka bentuk air seperti gelas. Tetapi, jika menuangkan air ke dalam mangkok, maka bentuknya seperti mangkok. Dan jika kita menuangkannya air ke dalam botol, maka bentuknya seperti apa, hayo? Ya, bentuknya berubah seperti botol. Nah, selain bisa berubah-ubah, ternyata benda cair juga dapat menempati ruang dan mempunyai massa. Seperti yang bisa kita lihat di Globee. Air yang tumpah membuktikan bahwa seluruh ruangan gelas sudah terisi oleh air. Mengapa demikian? Itu terjadi karena air mempunyai massa. Hal ini bisa kita lihat ketika kita mengangkat gelas kosong, maka terasa akan lebih ringan dibandingkan jika kita mengangkat gelas yang sudah berisi air. Selain mempunyai massa, benda cair juga mempunyai sifat bahwa permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Akan tetapi, jika mendapat usikan, permukaan air tidak lagi datar. Coba kamu perhatikan ini. Kalian tentunya pernah melihat air sungai atau air terjun. Kemanakah airnya mengalir? Ya, benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah seperti air terjun ini. Benda cair juga dapat melarutkan zat tertentu, seperti saat kamu membuat es teh manis. Jika secangkir teh pahit kita berikan sesendok gula pasir,
kemudian diaduk. Maka kita akan memperoleh secangkir teh manis. Itu karena gula pasir dapat larut dalam air teh, sehingga rasa air teh menjadi manis. Air dapat melarutkan zat atau bahan tertentu, sehingga air disebut zat pelarut. Sedangkan Nah, tadi adalah video tentang sifat benda. Sifat benda cair, ya. Ada 3 wujud benda. Ada benda padat, ada juga benda cair, dan ada juga benda gas. Berikut dengan sifat-sifatnya. Nanti kita akan mempelajari tentang sifat-sifatnya. Apa sih sifat-sifat itu? Maksudnya, sifat-sifat itu kita lihat video yang kedua. Tentang sifat dan benda. Sifat benda cair yang beda. Yang pertama, Adalah kita akan membahas benda yang- tentang benda padat. Ya, benda padat adalah benda yang tidak mengikuti wadahnya, walaupun dipindah di tempat yang berbeda. Tadi contohnya, nih, buku adalah benda padat. Mau buku ini disimpan di atas meja, di bawah meja, lalu di atas tas, di dalam tas, bentuknya akan tetap sama. Sama, yaitu seperti buku, karena buku bentuknya tetap. Dimanapun tempatnya, dia tidak akan berubah tetap. Lanjut ya. yang tidak mengikuti wadahnya walaupun dipindah di tempat yang berbeda. Nah, ini yang dimaksud dari sifat benda. Berikut Sifat benda padat, coba Ibu Fani mau minta tolong deh. Gantian ya, kita membacanya ya. Nah, Nazifa. Bentuk benda padat. Sifat benda padat. Bentuk benda padat tidak dipengaruhi wadahnya. Contoh, pensil warna dalam gelas. Coba diperhatikan gambar berikut. Pensil tak akan berubah bentuk jika dipindahkan ke dalam gelas. Iya, ini ya. Sifat benda. Terima kasih Nazifa. Nah, jadi sifat benda adalah itu penjelasan tidak- dari sifat-sifat tidak dipengaruhi wadahnya. Mau pensilnya. Awalnya nih, sesuai gambar ya. Lihat di gambar nih ya, pensilnya di luar. Lalu teman-teman pindahkan pensilnya itu ke dalam gelas. Bentuknya akan tetap sama seperti pensil. Karena pensil bentuknya tetap. bentuk benda padat tidak dipengaruhi wadahnya. Contoh akan tetap menjadi Nah, bentuk benda padat sifat benda padat lainnya, bentuk benda padat dapat diubah. Tapi diubahnya seperti ini. Kayak tadi yang baju, kain kan benda padat. Lalu bisa berubah menjadi baju karena dijahit. Dan kayu pun dia benda padat, tapi bisa dirubah menjadi sebuah benda. Ada yang tahu ini gambar apa, Putra? Lemah. Gambar kayu. Kayunya diubah jadi apa? Benda padat. Benda padat, betul. Kayunya kan awalnya seperti ini ya.
Putraya, lalu kayunya kita ubah menjadi suatu benda. Menjadi benda apa ini? Padat yang Menjadi benda padat. Iya, benda padat. Bentuknya jadi apa ini ya? Bentuknya jadi lingkaran. Apakah ini lingkaran? Coba lihat gambarnya. Kita bisa merubah kayu menjadi apa ini? Jadi panjang kan. Ini biasanya di dalamnya itu tempat-tempat menyimpan baju. Gambarnya terlihat, Putra? Iya. Lihat, ini gambar apa nih? Kayunya diubah menjadi apa? Menjadi menyimpan baju. Iya, disebutnya apa tempat untuk menyimpan baju? Lemari. Lemari, betul. Lemari. Lemari itu terbuatnya dari kayu. Lemari juga termasuk ke dalam benda padat. Sekarang kita selanjutnya, wujud benda yang kedua yaitu wujud benda cair. Benda cair. Sekarang bergantian lagi ya. Nazira, boleh bantu dibacakan Nazira? Boleh di-unmute? Ada apa? Ya, boleh dibacakan Nazira? Benda cair, benda, bentuk benda padat, Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran tetap, tapi bentuknya bisa berubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Ya, iya betul. Terima kasih, Nazira. Nah, sifat benda cair sekarang yang mau membantu. Terima kasih ya Nazira ya. Ada Medina? Bisa di-unmute? Sifat benda cair. Bentuk benda cair dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Contohnya, jika kita menuangkan air ke dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Betul. Sifat benda cair itu bisa berubah ya. Bentuknya bisa berubah. Kalau tadinya kan di botol nih, terus dituangin ke gelas. Yang awalnya bentuknya seperti botol, ketika kita tuangkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Terima kasih, Medina. Benda cair pun bisa menempati ruang dan memiliki massa. Contohnya, jika kita mengangkat gelas yang kosong, akan terasa lebih ringan dibandingkan kita mengangkat gelas yang berisi. Iya, itu Medina pegang botolnya kosong ya. Sebelum habis minumannya, berat tidak? Iya, berat karena dia memiliki massa. Massa yang tadinya ada isinya itu beratnya lebih berat, massanya lebih berat. Ketika airnya sudah dikeluarkan atau sudah diminum, itu massanya menjadi lebih ringan karena air memiliki massa. Benda cair bisa menempati ruang dan memiliki massa. Nah, benda cair selain dia memiliki massa, juga benda cair bisa mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Siapa di sini yang pernah pergi ke
air terjun? Ada yang pernah? Aku pernah, Bu. Iya, pernah melihat? Ada yang pernah melihat? Ada yang pernah datang ke sana langsung? Oh iya, banyak banget ya. Gimana? Ya, Aku pernah, Bu. air terjun itu dia dari atas ke bawah. Oh, aku pernah berenang di situ. Udah Bu Ingrid. Oh iya. Banyak ya berarti yang pernah ya. Karena sifat bentuk air, ya ke curug ya. Curug. Karena sifat benda cair itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Oke, teman-teman. Air itu Air itu bersih. Ini kan dari gunung airnya. Oh. Kalau misalnya ada yang belum pernah melihat langsung, kita bisa ambil contoh lain. Contoh benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Di kamar mandi juga bisa. Pasti di kamar mandi teman-teman kan ada pembuangan airnya. Semua kamar mandi itu pasti dia tempatnya akan rendah ke tempat pembuangan airnya. Karena kalau tempatnya rata, nanti airnya akan tergenang di situ. Tidak akan mengalir ke karena sifat benda cair adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat Ketiga, wujud benda yaitu benda gas. Bentar ya. Yang membantu Erpan, siapa ini Erpan? Revana boleh bantu? Membacakan yang benda gas. Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Iya, terima kasih Revana. Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah. Sama kayak benda cair ya, dia bentuknya berubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Karena contohnya, kalau nggak Ibu Fain tanya dulu deh. Ada yang mau bantu jawab contoh benda gas apa? Please raise your hand. Contoh benda gas. Nah, Habibie Dafa mau jawab, boleh. Satu boleh sebutkan? Ban. Apa? Ban. Bal. Oh, ban. Ban ya? Ban. Ya, oke, betul. Terima kasih, Habibie Dafa. Ada lagi yang mau kasih contoh? Albi, boleh Albi. Balon udara. Balon udara, betul. Terima kasih Albi. Coba kita lihat lagi ya, kita simak lagi. Tahu wadahnya. Berikut adalah sifat benda gas. Benda gas terdapat di mana-mana. Benda gas ada di segala tempat, di rumah, di jalan, dan di mana-mana, seperti manusia yang dapat bertahan hidup dengan menghirup oksigen. Nah, benda gas juga bisa menempati ruang. Contohnya, kan tadi kata teman kita ada yang informasikan, ada ban, ada juga balon. Betul. Contohnya, ketika teman-teman meniup balon, yang tadinya balonnya kecil, ya, balonnya kecil nih, sebesar ini nih, paling 3 jari, tapi ketika kita isi udara,
kita tiup, maka balon itu akan mengembang, membesar, membesar, membesar. Karena di dalamnya kita sudah isi tekanan gas. Kita sudah isi udara untuk meniup balonnya, sehingga balon tersebut menjadi mengembang. Jadi, benda gas itu dia menempati ruang sesuai dengan wadahnya, sama kayak benda cair. Kalau benda cair, air, tuang ke gelas, kayak gelas. Kalau benda gas juga, kalau kita isinya di balon, maka gas tersebut akan berbentuknya seperti balon. Karena sifatnya berubah, menempati ruang sesuai dengan wadahnya atau tempatnya. Nah, benda gas juga mempunyai massa. Contohnya, nih Ibu Fani ada gambarnya, ada balon yang berisi udara lebih berat daripada balon yang sudah kempes. Ya, ini balon yang sudah berisi udara, ini balon yang tidak ada isi udaranya. Balon, coba nanti teman-teman boleh pegang deh, balon yang udah ditiup, udah diisi udara, udah diisi gas, sama balon yang belum. Lebih berat mana? Massa itu berat ya. Massa lebih beratnya yang mana? Lebih berat balon yang sudah terisi udara atau balon yang belum terisi udara atau yang sudah kempes? Jadi jawabannya adalah balon yang sudah berisi udara, karena di dalamnya sudah ada udara dan salah satu sifat benda gas yaitu mempunyai massa. Sini Ibu Fani ada contoh benda padat. Teman-teman sudah tahu deh contoh benda padat tadi. Ada lemari, kayu, meja, kursi, banyak ya. Kalau benda padat yang bisa kita temui di sekitar kita. Dan ini ada contoh benda cair. Ada minyak goreng, ada kecap, ada bensin. Wah, hampir sama ya warnanya, jadi ketukar. Ada minyak, kecap, bensin. Ada juga contoh wujud benda, yaitu benda gas. Tadi ada yang informasikan benda gasnya, ada ban, ada juga balon udara. Sekarang, mana ya? Oh, ini dia. Teman-teman boleh lihat di gambar. Tadi Ibu Fani share screen ya. Nah, sudah terlihat? Nah, di sini teman-teman menemukan 3 wujud benda dari gambar yang sudah Ibu Fani tampilkan. Di sini ada banyak nih, ada 15 gambar. Ada 15 gambar. Ya. Teman-teman tentukan wujud bendanya. Kayu termasuk ke dalam benda apa? Air jeruk ke dalam benda apa? Bata, batu, gas, sayur. Bu Fani. Ya, boleh tentukan dari gambar ini mana yang termasuk ke dalam wujud benda padat, cair, dan gas. Diamati dulu gambarnya. Iya, dan semuanya tempatkan. Kita ngapain tuh? Jadi amati gambarnya, nanti kita akan bahas satu dari 3 wujud benda tersebut. Bu Fani, itu ditulis. Kita bahas sama-sama aja ya. Di sini ya. Ada kayu, ada air jeruk, Ya, ada batu. kayu, batu. Sayur, ada batu. Air jeruk, gas, sayur, Ya. batu. Nanti kita akan pindahkan. Mulut, gas.
kayu, gas. Udah. Ya, kita akan diskusi sama-sama di sini ya. Oke. Silakan amati kembali gambarnya. Jadi kita akan pindahkan. Kita akan pindahkan dari benda-benda tersebut ke tabel yang sudah Ibu Fani buat. Kita diskusikan sama-sama ya. Oke. Ada apa aja di sini gambarnya? Bendanya? Kayu. Kayu, Air jeruk. air jeruk, Bata. bata, Sayur. sayur, Batu. batu, Air jeruk. Gas. gas, Sayur. Batu. Saus. saus, Suah. Bata, sayur, batu, air jeruk, batu, Gas. Kayu. gas, iya. Gas. Oke, sudah diamati ya, diingat ya. Ada benda apa saja yang ada di gambar, lalu kita akan pindahkan. Kita akan kelompokkan benda-benda tersebut ke dalam tabel. Benda padat, coba Ibu Fani mau teman-teman sama-sama menjawab. Di gambar yang tadi, benda padat, ada benda apa aja? Belum terdengar suaranya. Kayu, oke. Yang pertama kayu, ada apa lagi? Batu. Batu, Bata. bata, Saus. Saus. apakah saus benda padat? Kalau botolnya bisa kita sebut benda padat, tapi kalau sausnya ada lagi benda padatnya. Nih, Bu Fani buka lagi deh. Kok sama? Oke, sudah berarti ya. Kayu, batu, dan bata. Benda cair. Sekarang dari gambar yang tadi kita lihat, ada benda apa aja? Saus. Air jeruk. Air jeruk. Tadi yang Revana sebut apa? Saus. Ya, saus. Ada apa lagi? Sayur. Sayur. Itu aku Sekarang ada benda gas. balon gas. Iya, apalagi tadi Reva? Gas. Iya, gas. Ada lagi? Oh, sudah ya. Gasnya, gasnya ada juga. Ada yang 3 kilo di gambar nih. Ada yang 3 kilo, ada juga yang berapa kilo tadi? 12. Tapi yang dimaksud ini gasnya ya. Kayak gitu. Kok pakai KG? Iya, kilogram. Itu berat. Nanti teman-teman belajar kilogram. Kelas 3 ya. Jadi ini agak Gas sedikit 3 berat. gram. Nah, ini adalah teman-teman sudah menyimpulkan dari gambar yang ada, yang sudah kita amati, lalu teman-teman simpulkan, mengelompokkan menjadi 3 wujud benda. Benda padat, benda cair, dan benda gas.
Alhamdulillah teman-teman, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Hari ini kita sudah belajar tentang wujud benda dan sifat benda. Oh. Pada sifat benda dan sifat benda.